diskusi dengan NIM 13, 23, 18, 40, 30. Perkenalkan, nama saya Anissa Tuarita dengan NIM 13, 23, 18, 40, 35. Perkenalkan, nama saya Wen Wali dengan NIM 13, 23, 18, 40, 41. Perkenalkan, nama saya Gloria Fatmawati dengan NIM 13, 23, 18, 40, 31. Kami merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Produksi Migas, semester 2, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8 di bagian A. Yaitu pertama-tama diketahui permeabilitas atau bisa ditulis yaitu K1 sama dengan 50 mid. Terus diketahui yang kedua itu permeabilitas K2 sama dengan 110 mid. Yang ketiga itu permeabilitas K3 sama dengan 790 mid. Selanjutnya itu ketebalannya yang sama dengan 5 feet, dan ketebalan kedua itu 7 feet, dan ketebalan yang ketiga itu 15 feet. Ditanya permeabilitas rata-rata. Untuk menghitung permeabilitas rata-rata dari 3 lapisan, kita menggunakan rumus yaitu permeabilitas efektif sama dengan sigma N I sama dengan 1 kali KI kali HI per sigma N I sama dengan 1 kali HI. Selanjutnya kita mencari nilai dari KI kali HI. Bisa kita tulis sini yaitu K1 kali H1 sama dengan 50 mid kali 5 feet sama dengan 250 mid kali feet. Terus yang kedua yaitu K2 kali H2 sama dengan 110 mid kali 7 feet sama dengan 770 mid kali feet. K3 kali H3 sama dengan 790 mid kali 15 feet sama dengan 11.925 mid kali feet. Yang dimaksud dengan K1 atau H1 atau K2 atau H2 ini disebut yaitu K1 ini yaitu permeabilitas dan H1 ini ketebalannya di setiap lapisan. Terus selesai kita mencari nilai KI dan HI-nya, selanjutnya kita mencari nilai dari HI-nya. HI sama dengan H1 plus H2 plus H3, di mana H1, H2, H3 ini dari ketebalannya setiap lapisan. Jadi sama dengan H1 nilainya 5 feet, H2 nilainya 7 feet, H3 nilainya 15 feet. Jadi dijumlahkan yaitu sama dengan 27 feet. Selesai kita mencari nilai dari HI dan KI kali HI, kita masukkan ke dalam rumus yaitu permeabilitas efektif sama dengan sigma N I sama dengan 1 kali KI kali HI per sigma N I sama dengan 1 kali HI. Permeabilitas efektif sama dengan 250 mid kali feet plus 770 mid kali feet plus 11.925 mid kali feet per 27 feet sama dengan 12.945 mid kali feet per 27 feet. 12.945 dibagi 27 yaitu 479.044 mid. Jadi permeabilitas rata-rata dari 3 lapisan tersebut adalah 479.044 mid. Ini adalah rata-rata dari permeabilitas efektif. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9. Pertama-tama diketahui laju aliran sama dengan 718,5 bbls per hari. Nilai dari viskositas sama dengan 5 cp dan faktor volume formasi sama dengan 2,2. Terus ada ketebalannya yaitu 16 feet dan radius sumur bor yaitu 0,5 feet.
dan permeabilitas sama dengan 180 mid. Ditanya tekanan aliran sumur. Untuk mencari tekanan aliran sumur atau PW ini kita menggunakan rumus yaitu Q atau laju aliran sama dengan 0,00708 kali permeabilitas kali ketebalan kali PE kurang PW per viskositas kali faktor volume formasi kali in RE per RW, di mana PE ini adalah tekanan rata-rata dan PW adalah tekanan aliran sumur. Sedangkan RE adalah radius dryness efektif dan RW ini radius sumur bor. Untuk mencari nilai dari radius dryness efektif atau RE adalah RE sama dengan akar dari A per Pi sama dengan akar dari 160 kali 43.560 per Pi sama dengan 1490 feet. Ini adalah nilai dari radius dryness efektif atau RE. Terus kita masukkan rumusnya. Kita pindahkan PW atau tekanan aliran sumur ke sebelah kiri. Kita tulis PW sama dengan PE kurang Q atau laju aliran kali viskositas kali faktor volume formasi kali in kali RE atau radius dryness efektif per radius sumur bor per 0,00708 kali permeabilitas kali ketebalan. Ini adalah rumus yang tadi kita udah ubah. Selanjutnya kita mencari nilai dari in radius dryness efektif per radius sumur bor sama dengan in 1490 per 0,5. 1490 ini dapat dari nilai dari radius dryness efektifnya. Kita masukkan saja sama dengan in kali 2980 sama dengan 8,00. Ini adalah nilai dari in per RE per RW atau radius dryness efektif per radius sumur bor. Setelah kita mencari nilai dari rumus di atas, kita masukkan aja ke dalam rumusnya, yaitu PW sama dengan PE kurang laju aliran kali viskositas kali volume faktor formasi kali 8.00 per 0,00708 kali permeabilitas kali ketebalan sama dengan nilai dari PE nya tuh 1850 kurang 718,5 kali 5 kali 2,2 kali 8,00 per 0,00708 kali 180 kali 16 sama dengan 1850 kurang 12.609 per 20.394 sama dengan 1850 kurang 618,3 sama dengan 1231,7 PSI. Ini nilai dari tekanan aliran sumur. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10. Pertama-tama diketahui diameter grid block sama dengan 1 feet kali 1 feet kali 1 feet.
dan panjang fraktur sama dengan 1 feet diubah ke meter, yaitu nilainya 0,3048. Jumlah fraktur sama dengan 3. Diameter fraktur atau D sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,1 kali 10 pangkat 3 meter diubah ke meter. Penurunan tekanan sama dengan 5 atm sama dengan diubah ke PA, yaitu 101325 sama dengan 506625 atau PA. Dan permeabilitas absolut dan matriks yaitu viscositas minyak atau N sama dengan 10 cp sama dengan 10 kali 0,001 PA, PAS sama dengan 0,01 PAS. Penyelesaiannya menggunakan rumus yaitu Q atau laju aliran melalui satu fraktur sama dengan W3 kali delta P per 12 pi kali 12 kali viskositas kali L, di mana W sama dengan lebar fraktur dan delta P sama dengan penurunan tekanan, dan ini adalah viskositas, L ini adalah panjang fraktur. Terus kita menghitung nilai W pangkat 3. Jadi W pangkat 3 sama dengan 0,01 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 meter pangkat 3. Masukkan nilainya Q sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 12 kali 506625 per 12 kali 0,01 kali 0,3048 sama dengan 506625 kali 10 pangkat minus 12 per 0,036576 sama dengan 1384 kali 10 pangkat minus 7 meter pangkat 3 per sekon. Jadi Q totalnya sama dengan 3 kali Q1 sama dengan 3 kali 1.384 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 4152 kali 10 minus 7 meter pangkat 3 per sekon. Jadi ini adalah nilai dari Q totalnya, yaitu 4152 kali 10 minus 7 meter pangkat 3 per sekon.